sebenarnya sudah kita pelajari proses penjualan ke sana gitu. Jadi tipikal dari pembeli Malaysia juga sedikit banyak sudah kita pelajari. Mungkin di awal dia ragu, tapi mungkin sebelumnya saya bilang bahwa setelah kunjungan kita ke sana, mereka pun datang ke tempat kita gitu. Itu pun sebelum berangkat ternaknya ya udah dimuat di pickup atau di truk, sebelum berangkat itu udah selesai gitu. Pembayaran. Kita jaga ya. Kita pun ke peternak seperti itu. Jeffrey Megananda dari Banyumas. Dia bertanya Pak terkait tips bernegosiasi ataupun menjalin kerjasama dengan misalnya buyer di Malaysia, kemudian dengan supplier Pak Gultom sendiri, misalnya contohnya dari misalnya peternak lokal mau menjual ke Pak Gultom. Nah itu tipsnya cara negosiasinya Pak agar terhindar dari. Mohon petunjuk Pak Gultom Pak. Oke. Yang pertama kalau kita ke klien kita ya. Klien Malaysia ya Pak misalnya. Ya. Memang sebelum bisnis ini kita mulai, sebenarnya sudah kita pelajari proses penjualan ke sana gitu. Jadi tipikal dari pembeli Malaysia juga sedikit banyak sudah kita pelajari. Kita ada 4 yang saat ini customer kita di sana. Kita jalin kerjasama. Awal-awalnya kita berkunjung ke sana gitu, ya, perkenalan lah. Ya, dan kita juga sedikit banyaknya kita mengetahui orangnya, si perusahaan itu apakah cukup bagus atau tidak. Kita cek ke sana, bahkan kita ke sana ke kantornya dan kita ke farmnya juga ke sana mengunjungi. Itu suatu penghargaan ya bagi mereka, kita datangi ya. Kemudian kita jalin kerjasama. Apalagi di masa pandemi ini juga mereka tidak bisa datang ya. Itu yang juga harus penting kita jaga. Sehingga deal-nya kita itu sesuai gitu. Jadi kalau mereka meminta seperti ini, kita berikan apa yang sudah kita deal dalam pembicaraan atau perjanjian gitu. Jadi itu harus kita jaga. Harus kita jaga. Jadi itu wajib ya, harus ya. Jadi kemudian di pembayaran, alhamdulillah ya. Jadi semua sebelum berangkat kita sudah selesai gitu. Jadi itu menandakan juga bahwa mereka percaya sama kita. Iya Pak. Jadi sebelum kita berangkatkan, jadi sehari H-1 itu sudah selesai. Sudah lunas Pak. Jadi itu bagi saya itu menandakan bahwa mereka percaya sama kita. Jadi mungkin di awal dia ragu, tapi mungkin sebelumnya saya bilang bahwa setelah kunjungan kita ke sana, mereka pun datang ke tempat kita gitu. Iya, Pak. Mereka pun datang ke tempat kita, dia cukup yakin dengan ternak-ternak kita yang kita pelihara, sehingga transaksi pertama itu cukup mulus, dan kedepannya nggak mesti datang, apalagi pandemi ini nggak mesti datang, dia sudah yakin kita kirim. Iya Pak. Gitu. Jadi komitmen itu harus kita jaga. Iya Pak. Kalau kita membeli dari peternak, ini juga karena kita belinya itu kilo ya. Iya Pak. Karena kita perusahaan ya, kita beli kilo, jual juga kilo ke ekspor ya, ke Malaysia. Masih banyak mungkin peternak yang tidak familiar dengan penjualan dengan kilo. Jadi pelan-pelan kita sosialisasi. Masih ada memang beberapa yang agak sedikit nakal ya. Jadi sebelum jual ya diusahakan supaya sekenyang mungkin dengan tidak normal ya saya bilang. Jadi pelan-pelan saya menyampaikan jangan seperti itu. Kita kan manusia hewan ya. Jadi itu biasanya saya komitmen kalau saya temukan yang seperti itu saya nggak beli, supaya dia juga tidak melakukannya lagi. Saya harap dia tidak melakukannya lagi gitu. Jadi pada saat kita ke kandang peternak, kita temukan hal yang seperti itu, kita nggak beli. Coba kita, kalau sudah kebangetan ya saya bilang ya, saya nggak beli.
Kalau masih wajar ya kita coba beli. Dan biasanya kita yang jemput, Ya, Pak. kita jemput ke peternak waktu kita pada saat pembelian. Jadi itu pun sebelum berangkat ternaknya ya udah dimuat di pickup atau di truk, sebelum berangkat itu udah selesai gitu. Pembayaran ya, Pak. Kita jaga ya. Kita pun ke peternak seperti itu. Jadi jangan, saya juga dengar berita banyak juga yang ditipu, kasihan juga pembeli ya. Jadi mungkin ulah perantara atau siapa nggak tahu lah. Tapi kalau kita langsung ke peternak, pokoknya sebelum berangkat sudah selesai. Jadi kita happy ya, senang sama senang gitu bisnisnya jalan. Kalau istilahnya cash and carry, Pak ya. Iya, betul.